tentang setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di sini hadis ini menjelaskan segala kebaikan apapun bentuknya ya adalah dianggap sedekah, artinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan tersebut berkaitan dengan diri sendiri, terlebih lagi kebaikan tersebut berkaitan dengan orang lain. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sedekah tidak hanya terbatasi pada harta ya. Karena kalau orang mendengar nama sedekah atau kata sedekah, yang pertama kali dia pikirkan adalah sedekah harus dengan harta. Padahal sedekah, segala kebaikan adalah sedekah. Ya. Maka seorang kalau punya harta, dia sedekah dengan hartanya. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bersedekah dengan tenaganya. Yang tidak bisa dengan tenaganya, dengan pikirannya. Dia bisa bersedekah dengan idenya. Ya. Dia bisa bersedekah dengan sumbangsih idenya. Bisa. Ya. Pemikiran. Ini semua sedekah. Yang penting kebaikan. Ya. Kalau dia tidak bisa punya sedekah, tidak punya ide, tidak punya tenaga untuk dia bantukan, cuma bisa di rumah saja, ya udah berzikir juga sedekah. Berzikir juga sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kita mengucapkan alhamdulillah dinilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Menyuruh orang kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Mencegah orang dari kemungkaran juga merupakan sedekah. Menyenangkan orang lain sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Ya, ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau bersikap adil di antara dua orang, ada dua orang bersengketa, terus engkau menjadi hakim, ya, penengah di antara keduanya, kau telah bersedekah kepada mereka berdua. Atau dengan tenaga, kata Nabi, wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Engkau membantu seorang untuk naik di atas tunggangannya, fatahmiluhu 'alaiha. Mungkin orang tersebut sulit untuk naik di atas tunggangannya, di atas kudanya, di atas ontanya, maka kau bantu dia untuk naik di atas tunggangannya. Au tarfa'u lahu 'alaihi mata'ahu. Atau dia ingin mengangkat barang di atas tunggangannya, dia tidak kuat, kau bantu angkat. Sedekah, kata Nabi, itu juga sedekah. Sedekah dengan apa? Tenaga. Ya, sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan kata-kata. Kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ya, sudah, apalagi semua kebaikan sedekah. Dari sini, ini hiburan bagi orang-orang yang enggak punya duit. Ya. Punya duit, sedekah dengan harta, oke. Santai nanti duduk di rumah 1 miliar, tulis ceknya, ambil sedekah itu, masya Allah. Ya. Kalau nggak punya duit ya sudah, banyak cara sedekah, kata-kata yang baik, ya. Kemudian menyenangkan hati orang, bantu orang dengan tenaga, membantu orang dengan ide, dengan pikiran, ya. Menyenangkan hati orang, bersikap adil di antara dua orang bersengketa, semua kebaikan sedekah. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau senyum di depan saudaramu sedekah. Senyum juga apa? Sedekah. Ya, kalau tidak bisa dilakukan semuanya, di rumah zikir sendiri juga sedekah. Ya. Ini hiburan bagi orang-orang yang tidak punya duit. Ya. Kemudian juga tantangan bagi kita agar kita bersedekah dengan sebanyak mungkin. Kalau kita mampu untuk masuk dalam pintu-pintu kebaikan, berbagai macam pintu kebaikan, lakukanlah. Tapi tatkala kita ingin berbuat kebaikan, jangan kita bebani kita di luar kemampuan kita. Sebagian orang semangat. Ya. Ini terjadi. Ya. Punya proyek-proyek kebaikan banyak, tapi dia terlalu banyak proyeknya, dia tidak mampu melakukan proyek-proyek kebaikan tersebut. Ya. Program-program kebaikan tersebut tidak mampu dia lakukan. Kalau Allah sudah bukakan satu kita pintu kebaikan, kita geluti pintu kebaikan tersebut dengan baik. Nah, ada sisa waktu kita buka pintu-pintu kebaikan yang lain. Tapi yang Allah berikan pada kita, kita geluti. Makanya kata para ulama, amal itu, amalan-amalan soleh itu seperti arzak, seperti rezeki. Ada orang dibukakan pintu sebagai dokter, ada orang dibukakan pintu rezeki sebagai pengusaha, ada orang dibukakan pintu rezeki sebagai pegawai, ada orang dibukakan rezeki sebagai supir, macam-macam pintu rezeki. Ya. Demikian amalan soleh demikian, ada orang dibukakan pintu dakwah,
Ada orang dibawakan pintu nuntut ilmu. Ada orang dibawakan pintu sedekah. Nah, kalau kita dibawakan satu pintu kebaikan, kita geluti ya. Dan kita tidak perlu meremehkan kebaikan orang lain. Ya. Kita dibawakan, dia punya pintu kebaikan. Kita saling berusaha menggeluti dan berbuat sebaik-baiknya dalam pintu kebaikan yang Allah bukakan pada kita. Oleh karena Imam Malik pernah dikirimi surat oleh seorang ulama yang lain yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menasihati Imam Malik. Kata Imam Malik bahwasanya amal soleh itu arzak, rezeki. Apa yang Allah bukakan pintu kebaikan yang Allah bukakan kepadamu tidak lebih baik daripada pintu kebaikan yang bukakan bagiku. Imam Malik sibuk berdakwah, sibuk menuntut ilmu, sibuk dia punya majelis hadis. Sementara ada sebagian orang yang mungkin meremehkan apa yang dia sedang geluti. Kata Imam Malik, pintu kebaikan yang Allah bukakan bagimu tidak lebih baik, tidak mesti lebih baik daripada pintu kebaikan yang dibukakan bagiku. Ya. Jadi ada orang seperti itu, Masya Allah. Ya. Ada orang yang sholat malam, tapi kalau puasa susah dia. Ada orang yang, Masya Allah, puasa rajin, tapi kalau sedekah pelit. Ada, pintu sedekahnya tidak dibuka. Ya. Kadang kita ketemu orang, Masya Allah. Saya pernah diundang kawan. Kawan itu donatur. Ya. Diundang ke tempat kerjanya. Sampai ke sana, hari Senin kalau nggak salah. Subhanallah. Dia sudah donatur, puasa Senin Kamis lagi. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ada orang yang dibawa pintu kebaikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, sebagian ibu-ibu dibawakan pintu diam, tidak suka banyak ngomong. Tidak ember mulutnya. Ada bicara diam aja. Orang dengar orang bawa orang dia menghindar. Dan yang orang dia tidak mau bicara, tidak komentar orang, ya. Itu pintu kebaikan. Sebagaimana berbicara adalah ibadah, diam juga adalah apa? Ibadah. Law kana al-kalamu min fiddah, law kana al-kalamu min fiddah, lakana as-sukutu min adz-dzahab. Kalau seandainya berbicara itu dari perak, maka diam itu dari emas. Silakan. Ya. Jadi alhamdulillah pintu ada saya tahu seseorang, saya tidak pernah mendengar dia menggibah seorang pun, tidak pernah dia menceritakan kejelekan seorang pun. Bertahun-tahun saya sama dia, seorang pun dia tidak pernah ceritakan kejelekannya. Saya tidak pernah dengar ngomong. Subhanallah. Bisa dia jaga seperti itu. Sebenarnya kita gatal pengen cerita, si fulan gimana, komentar, ya. Nama-namain, kurang-kurangin macam-macam. Pintu kebaikan Allah jaga lisan dia. Ini pintu kebaikan. Dia geluti, dia sabar, jangan sampai dia terpancing menceritakan kejelekan orang lain, terpancing untuk menjatuhkan orang lain, terpancing menggibah orang lain, ya. Dan itu semua sedekah. Itu semua adalah apa? Sedekah. Ini karenanya saya katakan tadi, ini hadis, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Hiburan bagi orang-orang yang enggak punya duit, ya. Sekaligus tantangan bagi kita untuk banyak melakukan sedekah dengan berbagai macam cara. Ternyata sedekah tidak mesti dengan duit saja. Segala kebaikan yang mungkin kita lakukan adalah sedekah.